Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pendampingan individu yang ke-6 Pak ya? Iya Pak. Betul. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Pak sampai saat ini. Alhamdulillah. Sebelum masuk pendampingan Pak, saya mau menjelaskan tentang fokus pendampingan kita pada hari ini. Yaitu yang pertama itu tentang refleksi Pak. Refleksi hasil survei yang Pak Ali sebarkan ya ke guru, ke kepala sekolah, ke murid. Itu yang kedua tentang perubahan dalam pembelajaran yang Pak Ali lakukan selama 6 bulan ya Pak Ali. Apakah nanti ada perubahan, coba kita nanti diskusikan. Yang selanjutnya adalah pemetaan tentang aset ya. Tentang aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Itu nanti yang akan kita diskusikan. Juga nanti saya coba wawancarai dengan salah satu aktor diskusi tentang pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Mungkin nanti bisa saya wawancarai Pak Alwi. Oke, siap. Terus yang selanjutnya adalah mungkin nanti kita diskusi tentang panen hasil belajar Pak ya. Itu nanti terakhir. Kita masuk ke poin inti dulu. Apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak Alwi selama kurang lebih 1 bulan ke belakang, 1 bulan terakhir ini Pak? 1 bulan terakhir yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan teman sejawat dalam mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah. Karena aset-aset ini adalah merupakan sumber daya kekuatan dalam SMP Negeri 1 Telogosari ini Pak. Jadi untuk melangkah selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimiliki oleh SMP kita, baik dari segi manusianya, sosialnya atau fisiknya dan lain sebagainya Pak. Apa yang sudah dihasilkan Pak, sudah dicapai Pak dalam 1 bulan terakhir? Yang sudah kami hasilkan yaitu pemetaan daripada aset-aset itu sendiri Bapak. Aset kami dapat memetakan atau kesimpulan bahwasanya ada beberapa aset yang perlu kita tunjang atau kita perlu eksplorasi dengan baik. Ada juga aset-aset yang tidak pernah kita sentuh. Alhamdulillah melalui diskusi kemarin itu bisa disentuh dan bisa digunakan dengan semaksimal mungkin ke depannya. Coba ya. Oke. Terima kasih Pak Alwi. Saya juga apresiasi Pak Alwi selama 1 bulan ini. Selain juga aset, saya juga lihat tadi ya atau kemarin itu Pak Alwi sudah mengirimkan tentang desain portofolio ya. Yang selama kurang lebih 6 bulan ini nanti bisa dilengkapi lagi. Sudah bagus desainnya. Sudah bagus, saya lihat sudah bagus, tinggal ditambahin sama dilengkapi Pak. Itu aja ya. Siap. Di pendampingan di pembelajaran daring nanti coba fokus di itu Pak, refleksinya. Refleksinya sudah diunggah belum Pak? Sudah sebagian masih Pak. Iya, belum semuanya saya unggah masih Pak. Oke, nah, sudah bagus. Sudah berapa persen Pak masuk? Sudah dia lainnya sudah alhamdulillah sudah naik jadi 75 sudah Pak. Udah yang ini kemarin 92. 93 Pak. Oh 93 ya? Iya. Sudah cukup bagus. Di Ya, atas 90. Naik 22 poin masih. Sudah cukup bagus Pak. Nanti bukan nanti di Noka sama di Nokana sama Noka 7. Menjadi siapa Pak? Itu kan ada absen nanti. Oke Pak Alwi, kita masuk ke refleksi Pak ya. Kira-kira dari feedback ya, feedback yang dihasilkan dari survei Pak ya, apa yang kurang baik dan perlu ditingkatkan Pak? Yang kurang baik dan yang perlu ditingkatkan adalah relasi dengan masyarakat aja. Relasi masyarakat. Iya, relasi masyarakat ini adalah bentuk kepercayaan Pak. Kepercayaan satu yang saya contohkan aja dengan pihak puskesmas di dalam membangun sehat pada siswa saya sendiri. Untuk kayak seperti tes
badan, kemudian tes tinggi, gitu, kemudian tensi anak-anak untuk menunjang kesehatan siswa saya. Nah, kemarin sempat dalam 1 tahun itu kami tidak melakukan tes itu semua. Nah, ternyata kita sangat membutuhkan yaitu kesehatan awal daripada peserta didik saya, sehingga dengan adanya pihak puskesmas, jadi saya bisa kolaborasi lagi untuk ini kesehatan awal pada peserta didik. Kemarin melibatkan murid ya Pak, kemarin diskusinya? Kemarin melibatkan sebagian murid, dalam hal ini adalah OSIS Pak. Kemarin ada nggak Pak masukan dari murid tentang pemetaan aset atau sumber daya? Ada Bapak tentang pemetaan aset sumber daya ini sendiri. Apa kira-kira Pak masukannya Pak? Masukannya daripada siswa kami, yaitu yang pertama dalam menentukan kesehatan bagi peserta didik awal, yaitu kelas 7 ini, kalau bisa dilakukan oleh pihak terkait, yaitu puskesmas. Kalau dulunya kami melakukan sendiri Bapak, seperti timbang badan dan juga tinggi badan. Kami menentukan sendiri karena kami memiliki alatnya, tapi siswa kami saat melakukan diskusi ingin sekali pihak terkait dilibatkan. Begitu Bapak. Itu ya Pak. Terus kira-kira rencana ke depan Pak mengenai kompetensi guru penggerak, kira-kira apa Pak? Punya rencana nggak Pak? Saya memiliki rencana untuk kompetensi saya sendiri sebagai guru penggerak, yaitu dalam hal kompetensi berkolaborasi dengan teman sejawat dan koneksitas organisasi Bapak. Karena itu penting sekali di dalam di dalam menyalurkan pemahaman-pemahaman di dalam materi-materi guru penggerak itu sendiri. Gitu ya. Kira-kira aktor siapa saja yang dilibatkan? Aktor yang saya libatkan kalau di dalam sekolah sendiri, ya tentunya adalah pemangku kepentingan Bapak. Seperti pihak manajemen sekolah, seperti urusan kesiswaan, urusan sarpras, dan juga urusan humas, dan yang terakhir adalah urusan finansial, yaitu bendahara. Itu Pak ya. Oke Pak Awi, sudah sedikit saya tangkap tentang hasil survei. Pak Awi sudah berefleksi. Terus kita masuk ke perubahan dalam pembelajaran. Setelah 6 bulan Pak, perubahan apa yang dirasakan oleh Pak Awi dalam kompetensi dalam ikut pembelajaran pendidikan guru penggerak ini? Dalam 6 bulan ini yang saya terasa amat sekali yaitu peningkatan pemahaman kompetensi penggunaan media belajar berbasis TIK Bapak. TIK ya? Iya, pada awalnya saya jujur aja nggak bisa sama sekali program media pembelajaran menggunakan TIK, yaitu Canva Bapak. Apa ya? Iya, ternyata saat saya belajar tentang masalah Canva, ternyata bisa menggantikan program PowerPoint Bapak untuk mempresentasikan pembelajaran. Jadi kita menggunakan Canva sudah bisa untuk mempresentasikan pembelajaran, dan juga itu tersimpan langsung di dunia maya, jadi filenya tidak gampang hilang Bapak. Tapi kalau kita menggunakan PowerPoint, menggunakan laptop, kadang-kadang kalau ada virus, filenya itu hilang dengan sendirinya Bapak. Ini yang rasa perubahan pada diri saya sendiri dalam 6 bulan, sehingga saya dalam tiap pembelajaran selalu mempresentasikannya yaitu menggunakan Canva Bapak. Apa ya? Iya. Terus ke Pak, kalau perubahan ke murid Pak, apa yang terjadi? Ke murid lebih enak, lebih termotivasi dengan baik, yaitu dengan menampilkan langsung proyektor gitu Bapak. Kemarinnya saya tidak terlalu menggunakan proyektor secara optimal. Sekarang alhamdulillah saya menggunakan proyektor dengan optimal Bapak. Maksud saya sikapnya murid Pak setelah Pak Hari ikut pendidikan guru penggerak ini selama 6 bulan ini,
bagaimana sikap murid, perilaku murid. Begitu. Ada perubahan di muridnya Pak, maksud saya. Ya. Sikap murid sangat senang, Kan ada belajar diferensiasi, Iya. ya, macam-macam yang Pak Habib melakukan itu. Ya. Murid ini terasa seperti senang sekali. Senang sekali dalam pelajaran IPA yang saya bimbing itu Bapak. Jadi sudah mulai senang untuk menyenangi pembelajaran IPA karena terjadi berbeda dengan hal yang biasa gitu ya Bapak. Oke, terus kira-kira dalam 6 bulan apa yang membuat Pak Habib cukup memuaskan dalam pendidikan guru penggerak ini? Dalam yang cukup memuaskan bagi saya yaitu bisa bertemu, bisa berkolaborator dengan teman sejawat yang merupakan guru-guru hebat. Gitu Pak ya? Iya. Apa Pak yang menurut Pak Habib cukup menantang dalam melakukan perjalanan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini? Cukup menantang kira-kira? Yang cukup menantang yaitu saat adanya sesi lokakarya Bapak. Karya. Ya, di situ saya dituntut untuk berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Ya. Dan itu pun teman sejawat saya tidak pernah saya kenali. Ya. Ini yang cukup menantang bagi saya. Oke Pak Habib, tentang perubahan belajar sudah kita bahas. Kita masuk ke aset ya, aset atau sumber daya sekolah. Kemarin yang dilibatkan siapa-siapa aja Pak atau yang dilibatkan dalam diskusi pemetaan aset atau sumber daya sekolah? Diskusi yang saya ikutkan atau saya libatkan di dalam diskusi aset ini yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua adalah pemangku daripada kebijakan atau pemangku daripada tim manajemen itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah teman sejawat saya sendiri. Begitu juga dengan saya sendiri. Itu Pak ya. Terus bagaimana prosesnya Pak dalam menemukan atau identifikasi sumber daya sekolah? Prosesnya Pak, bisa diceritakan? Prosesnya dari awal tentunya kami mengidentifikasi dulu Bapak. Ya. Kayak seperti modal manusia, apa yang dimiliki oleh sumber daya manusia sendiri di lingkungan SMP Negeri 1 Terbesari. Mulai dari guru, kemudian karyawan, kemudian dari siswanya itu sendiri, gitu Pak. Ini modal manusianya. Kemudian saat beralih kepada mengidentifikasi modal sosial, kami juga mengidentifikasi lagi, gitu Pak. Daripada indikator-indikator yang kami temuin, maka muncullah sebuah hasilnya itu. Ini prosesnya yang kami alami di dalam diskusi itu. Yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian indikator-indikator yang sama dijadikan satu sehingga muncullah modal manusia, modal sosial, dan juga modal fisik dan seterusnya. Itu Pak ya. Ada kendala nggak Pak atau tantangan dalam identifikasi itu? Ada sedikit tantangan yang saya hadapi Pak saat berbicara tentang masalah aset politik ini Pak. Politik ya. Iya. Saat mengidentifikasi aset politik yang ada saat berada di daerah Telogosari, kebanyakan kadang-kadang politiknya ini mengarah kepada ini Pak, tokoh masyarakat Pak. Tokoh masyarakat. Iya, seperti ustadz ataupun kiai yang berpengaruh. Iya. Saat kami melakukan sesuatu kepada siswa saya, kemudian terbentur dengan kepentingan daripada ustadz ataupun kiai, itu kami harus melakukan pendekatan secara persuasi Pak. Gitu. Contoh seperti melakukan ekstra di sore hari. Tentunya ada anak yang mengikuti madrasah diniyah Pak. Itulah yang terbentuk sehingga kami melakukan proses persuasif dengan ustadz itu dengan cara meminta izin bahwasanya anak ini tiap hari Sabtu mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Itu aja Pak, cuma kendala yang kami hadapi. Jadi kendala yang kami hadapi adalah hasilnya yaitu melakukan pendekatan persuasif aja Pak. Gitu Pak ya? Iya. Saling berkolaborasi. Iya, saling berkolaborasi dengan masyarakat. Oke.
sudah dijelaskan dengan solusinya juga persuasif. Terus mungkin perasaannya Pak Alwi karena berhasil mengidentifikasi sumber daya yang di sekolah Pak, rasanya gimana? Yang pertama sangat senang, yang kedua rasanya seperti plong dan mengetahui ternyata aset-aset yang kami punya seperti ini gitu loh Bapak. Yang perlu kita kembangkan dan perlu kita optimalkan lagi untuk menuju cita-cita daripada pendidikan nasional. Kira-kira Pak, pertimbangan apa Pak yang Pak Alwi bisa, ini aset sekolah, itu pertimbangannya apa Pak kira-kira? Pertimbangannya adalah ke depan dan juga kepada siswa itu sendiri Bapak. Contoh saat kita mengidentifikasi aset daripada yang dimiliki yaitu di sekitar kita puskesmas ya. Ini kan bermanfaat enggak pada siswa kami. Ternyata saat terjadi MOU dengan puskesmas, ternyata kita dapat berkolaborasi dengan puskesmas ini memunculkan sangat bermanfaat bagi siswa kami Bapak. Tentunya di dalam menentukan kesehatan awal pada peserta didik kelas 7. Itu Pak ya? Iya. Berarti pertimbangannya bermanfaat atau tidak Pak? Bermanfaat atau tidak ya? Terhadap siswa kami. Terus apakah terdapat hal lain pada saat diskusi ternyata belum dijangkau nih sumber daya sekolah, ada nggak Pak yang belum dijangkau? Untuk yang belum dijangkau kayaknya tidak ada Pak. Semuanya diskusi itu encer dan juga antara satu dengan yang lain itu saling memberikan pengalamannya sendiri Bapak. Jadi sudah tercover ya Pak? Ya sudah tercover dan juga teman-teman sudah memberikan solusinya. Saat kita menemukan kendala di situ, ada teman yang punya pengalaman seperti ini, kita coba, alhamdulillah solusinya juga ketemu Pak. Gitu ya Pak. Jadi sudah cukup komplit ya? Iya. Tapi nanti bisa digali lagi Pak. Kira-kira kemungkinan ada nggak yang kemungkinan belum diidentifikasi, diidentifikasi sebagai sumber daya sekolah. Sebenarnya sumber daya sekolah tapi belum kita sentuh. Nanti digali lagi. Siap Pak. Oke Pak Alwi, kita sudah sampai ke situ, kita bahas. Nanti saya coba berdiskusi dengan salah satu aktor, dengan bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa murid ya Pak. Iya Bapak. Nanti saya akan coba wawancara dengan salah satu aktor, diskusi tentang pemetaan aset. Saya cuma bicara bagaimana prosesnya, bagaimana itu, cuma itu aja Pak. Siap Bapak. Oke Pak Alwi, kita lanjut ke diskusi dengan salah satu aktor. Baik, Bu Lofi ya. Bu Lofi kemarin sudah diskusi tentang pemetaan aset sekolah ya, sumber daya sekolah ya, dengan Pak Alwi. Saya coba tanya-tanya Bu ya tentang sumber daya yang ada di sekolah. Menurut dari hasil diskusi kemarin, kira-kira bagaimana proses cara mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Berdasarkan yang saya ketahui ini, aset seperti sumber daya, aset ada gabung menjadi aset manusia. Aset manusia di sini ada guru maupun murid. Selanjutnya juga ada aset sarana dan prasarana, contohnya seperti ruang kelas, sini untuk kelasnya sudah mencukupi sesuai dengan jumlah siswa yang ada di SMP bisa diurus sendiri. Berikutnya aset alam, karena di sini alamnya dekat dengan gunung, dekat dengan sungai, jadi di sini udaranya cukup bersih dan airnya juga bersih dan jernih. Bu Lofi ngajar apa ini? Saya di sini kebetulan mengajar IPA. IPA ya? Gitu. Hampir mirip-mirip dengan Pak Alwi ya. Pak Alwi ngajar IPA. IPA ya? Oke, kemarin sudah melakukan proses identifikasi. Kira-kira ada nggak kendala dalam proses atau
kendala atau tantangan yang ditemukan dalam proses identifikasinya? Menurut saya tidak ada kendala apapun. Tidak ada ya? Oke, karena di sini sudah ada yang seperti aset finansial sudah sesuai dengan proporsinya yang bekerja, maksudnya Pak, yang gitu. Gitu ya. Iya. Dari kemarin diskusi, bagaimana perasaannya Bu? Setelah diskusi atau setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, rasanya Bu Rofi? Pasti senang Pak, karena saya di sini tahu lebih banyak. Selain yang saya ketahui juga saya menambah ilmu dengan Pak Alwi juga. Pak Alwi juga berbagi pengalaman dengan saya dan menambah wawasan saya dari selain aset alam, aset sapras, aset yang lain. Gitu ya. Ternyata banyak sumber daya sekolah yang bisa digali Bu ya. Tidak hanya finansial maksud saya. Jadi banyak sekali sumber daya sekolah yang memang kadang kita itu ya luput ya. Kira-kira pertimbangan bahwasanya itu kemarin itu menentukan ini aset sekolah. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya bagaimana? Pertimbangan, oh ini ternyata aset sekolah, ini bisa digunakan ini. Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan itu aset sekolah? Atau sumber daya sekolahnya? Mungkin karena dekat dengan sekolah. Dekat sekolah. Iya, dekat dengan sekolah. Makanya jarak gitu. Jarak ya. Terus kita juga sanggup mengelola. Gitu. Kalau misalnya kita tidak sanggup mengelola, mungkin tidak. Tidak ya. Contohnya apa yang sanggup mengelola? Bisa kasih contoh. Kecil aja, sedikit aja. Seperti. Selain finansial ya. Selain finansial. Iya. Saya buat contoh di aset agama dan budaya mungkin ya Pak. Oh, agama budaya, betul. Jadi di sini banyak tokoh masyarakat, gitu, Pak. Jadi kita bisa berhubungan. Kalau di IPA itu mungkin istilahnya simbiosis Pak, hubungan ketergantungan antara simbiosis. Jadi mungkin kita bisa mengundang tokoh masyarakat untuk datang ke sini dalam acara misalnya seperti itu Pak. Oh gitu ya. Di aset sosial ya. Oh, bisa digabung juga dengan aset sosial. Oke Bu Rofi, mungkin kira-kira menurut Bu Rofi setelah berhasil diskusi kemarin ya, kira-kira menurut Bu Rofi ada nggak yang belum masuk ke sebenarnya ini masuk tapi belum terekam di sumber daya sekolah, ada nggak? Kira-kira? Sepertinya apa saya? Ini tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ya. Dari tujuh unsur itu sudah terpenuhi ya. Ya. Kan ada 7 unsur itu, ada manusia, ya. Sarpras, ya. Agama yang terakhir itu finansial. Finansial itu memang kalau terakhir, karena memang kadang yang jadi alasan karena kita nggak punya uang, karena kita nggak punya dana. Makanya sebenarnya ada 6 aset yang itu kalau dilakukan itu bisa optimal. Jadi sebenarnya finansial itu adalah sebagai bumbunya aja sebenarnya. Oke, Bu Rofi sudah melakukan diskusi dengan Pak Alwi, sudah mengutarakan perasaannya dan sudah saya tangkap. Terima kasih sudah melakukan diskusi bersama saya, diskusi kecil tentang pemetaan sumber daya yang di sekolah. Terima kasih Bu Rofi, sukses selalu untuk buat Bu Rofi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Alwi, kita tadi sudah berdiskusi dengan salah satu aktor pemetaan aset Pak ya. Iya Pak. Bu Rofi. Saya sudah tangkap tadi wawancara saya dengan Bu Rofi. Kita masuk dari Pak ke persiapan panen hasil belajar. Iya Pak. Berkaitan dengan Loka 7 Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak Alwi punya ide untuk persiapan panen hasil belajar di Loka Karya 7? Untuk panen
hasil karya Loka 7, kami hanya memunculkan gagasan kami, program kami yang ada di SMPN Negeri 1 Terbesari, yaitu tentang pijat. Nah, pijat itu adalah program literasi pelajar. Jadi kami mengembangkan program baik bagi siswa kami, yaitu melalui budaya literasi, budaya membaca, dan dibungkus program yaitu namanya adalah pijat. Konsepnya nanti dipamerkan gimana? Konsepnya yang saya paparkan, yang pertama adalah galeri foto. Kemudian yang kedua adalah hasil karya dari siswa kami. Contoh puisi, tulisan puisi, kemudian tulisan cerita pendek yang kami munculkan di pameran panen karya itu sendiri, Pak. Itu ya. Kalau bisa ada videonya, Pak. Benar, Pak. Siap, Pak. Ini masih ada waktu untuk menggarap itu. Menggarap videonya. Videonya ya. Jadi video aktivitas siswa di pijat itu. Nanti bisa kita tampilkan di Loka Karya 7. Siap. Jadi bisa settingnya nanti bagaimana nanti kita bisa diskusikan, Pak. Setting video. Jadi tiap CGP kan punya program. Programnya nanti sedikit di video, nanti digabungkan, nanti jadikan semacam semacam kayak difilmkan, jadi dinarasikan. Iya. Nanti kita coba diskusikan di dalam tim kelas 250B, Pak ya. Siap, Pak. Jadi coba nanti tiap CGP punya satu atau dua video yang mencerminkan tentang program tiap CGP. Tiap sekolah gitu ya, Pak? Tiap CGP, Pak. Tiap CGP yang beda-beda programnya. Ada yang pijat, ada yang sedekah. Saya lihat kemarin di sana itu luasnya itu sedekah. Windre itu jamaah juga literasi. Bu Ida itu pariwisata. Itu nanti kalau bisa ada video-video kegiatan ya biarpun cuma 5 menit lah. Itu nanti kita coba gabung program yang didapat ini. Iya, siap. Kita coba diskusikan di situ. Sudah bagus idenya Pak Alwi. Nanti coba kita sempurnakan, kita diskusikan dengan teman-teman CGP ya. Siap, Pak. Oke Pak Alwi, saya ini sebenarnya nggak perlu ini yang PPT ini nanti. Sebenarnya nanti ada yang presentasi, tapi ya, kita sebut lagi ya. Salah satu presentasi tentang program. Terima kasih Pak Alwi sudah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dalam 6 bulan ini dalam pembelajaran daring, terus dalam PI, dalam Loka juga ya. Ada banyak sekali praktek-praktek baik yang sudah dilakukan Pak Alwi. Terus ini Pak, terus memetakan sumber daya di sekolah. Jadi misalnya kira-kira apa ya? Jadi digali terus Pak. Ya, siapa tahu ada sumber daya yang itu mendukung daripada apa ya? Kebermanfaatnya ke siswa. Nanti kalau digali lagi nanti ada. Iya, siapa? Saya kira cukup untuk pendampingan individu ke-6. Kita akan buka ke Loka Karya 6 sama Loka Karya 7 Pak. Jadi Loka Karya 6 sekarang Loka Karya 6 nanti tidak ada lagi PI, karena ini PI yang terakhir. Saya sebagai PT mohon maaf, sampaikan maaf saya kepada stakeholder sekolah, kepala sekolah, guru, mungkin bisa murid ya. Mohon maaf saya selama pendampingan individu yang sampai ke 6 ini mungkin ada satu hal yang membuat sakit hati atau apa ya. Yang itu sebenarnya saya tidak sengaja. Iya Pak, siap. Oke Pak Alwi, terima kasih sudah berbagi sampai PI ke-6 Pak ya, sudah 6 bulan lebih ya. Di bulan depan, bulan Juli, awal Juli nanti kita langsung ke Loka Karya. Terima kasih Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.